Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan walaupun di luar sana ada banyak orang berkata, ya bro, dia bukan Tuhan, dia bukan Yesus, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, dia hanya utusan biasa sama seperti kita, tapi kita tidak bisa bangkit kalau mati. Kenapa? Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan firman Allah juga berkata, Rasul Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus itu. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Doa dan harapan saya, kita memilih yang terbaik dalam hidup ini supaya kita memiliki hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah di pagi ini, baiklah kita berdoa. Terima kasih, biarlah kami mengingat perjanjian yang Engkau lakukan dalam kehidupan orang Israel sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, dan biarkan kami dapat menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan tetap melanjutkan Yosua 24 ayat 24 sampai dengan 26. Demikian bunyi firman Allah. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tema kita adalah the permanent contract between Israel and God. Jadi perjanjian permanen, ya, perjanjian tetap antara Israel dan Allah. Nah, apa isi perjanjian itu? Dan perjanjian itu sebenarnya, ya, berlaku ketika kedua belah pihak berikhtiar untuk melakukannya. Dan kita lihat dikatakan bahwa Israel would worship God forever. Jadi Israel itu berjanji akan menyembah Tuhan selamanya atau beribadah kepada Tuhan selamanya. Dan sebagai orang percaya, kita harus ikhtiarkan juga ini dalam hati kita, supaya kita mengikhtiarkan dalam hati kita bahwa kita betul-betul mau beribadah kepada Tuhan selamanya, seumur hidup kita, selama kita ada. Generasi kita juga akan kita tekankan untuk mau beribadah kepada Tuhan, dan kita harus bawa mereka kepada Tuhan. Sama seperti Yosua membawa orang-orang Israel kepada Tuhan, dan dia memberikan contoh sampai akhir hidupnya di usia 110 tahun. Dia adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan seumur hidupnya. Dan itu sebabnya perjanjian abadi, perjanjian permanen ini membawa orang-orang Israel beribadah. Dalam ibadah kan itu kan ada, saya tidak perlu lagi terangkan bahwa dalam ibadah itu sepanjang umur hidup kita, di dalam situasi kondisi apapun di pekerjaan kita, ibadah itu harus menjadi sebuah ibadah yang harus kita lakukan, sehingga tidak ada hal-hal noda dan dosa kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang kita dari situ juga kami akan mendengarkan firman Allah. Dalam ibadah itu kita bisa mendengarkan firman Allah, kita bisa mendengarkan kesaksian dan share satu dengan yang lain, share iman. Ya, itu sebabnya Alkitab mengatakan dalam
Ibrani 10 ayat 5 supaya jangan meninggalkan persekutuan atau ibadah seperti yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Beberapa orang-orang tertentu mereka meninggalkan ibadah mereka karena sibuk dengan uang, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan dosanya, sibuk dengan hawa nafsunya, sibuk dengan kedadiannya. Ya, jadi kita sebagai orang yang percaya, ya mari kita buat ketika jadwal kita ibadah, marilah kita buat kita beribadah, dan supaya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Jadi yang kedua, Israel would obey God forever. Jadi Israel berjanji membuat perjanjian permanen dengan Allah bahwa mereka akan taat selamanya. Ini memang nggak mudah ya. Untuk taat selamanya, kita dalam kehidupan ini, kita bukanlah manusia super, bukanlah super iman, bukanlah robot ya. Bukan pula orang yang hebat, orang yang suci. Kita ini manusia daging yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kadangkala ada saat-saat lemah di mana kita bisa saja mengingkari perjanjian kita, bisa saja kita jatuh dalam ketidaktaatan. Tetapi saya mau katakan kepada kita, ketika kita memiliki ikhtiar untuk taat kepada Tuhan, saya yakin dan percaya akan ada kekuatan yang Tuhan berikan. Satu contoh, ketika saya berikhtiar kepada Tuhan bahwa saya akan memberikan terima kasih saya 1000 ucapan terima kasih, apapun, berbagai apapun itu, bagaimanapun caranya, dan 10 pujian, itu bukan berarti saya nggak pernah gagal. Karena itu bukan kerjaan 1 hari 2 hari, sudah bertahun-tahun saya lakukan. Dan saya mau katakan kepada kita, saya pernah gagal, saya pernah dalam janji saya yang saya buat kepada Tuhan itu gagal. Tetapi ketika saya menyadari, saya minta ampun dan saya kembali memperbaiki apa yang kemudian kemarin gagal, mungkin saya bisa perbaiki di hari ini. Jadi ada perjanjian ikhtiar itu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, membuat kita sungguh-sungguh bahwa kita bukan bermain-main dengan Tuhan. Ya, ada kadangkala kelemahan datang, tetapi kita tidak lalu berkata, udahlah, nggak perlulah kita Tuhan juga kan Maha Pengampun, nggak begitu. Tetapi kita minta ampun, kita perbaiki kegagalan kita, dan saya yakin dan percaya itulah yang Tuhan katakan, kalau engkau jatuh, engkau mengakuinya, aku tidak akan mengingat pelanggaran dan kesalahan yang kau lakukan dan dosa-dosa yang kau lakukan. Baca itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi Tuhan itu setia mengampuni dan menyucikan kita. Nah, jadi ketika kita mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan atau beribadah kepada Tuhan atau untuk taat kepada Tuhan, yang ketiga ini yang perlu kita tahu, bahwa tujuan Tuhan itu sebenarnya ada. Tujuan dalam perjanjian itu supaya umatnya menjadi kudus. Ya, kita hidup dalam kekudusan Tuhan senantiasa. Kita tahu bahwa Tuhan itu kudus. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Ya. Dalam segala apa? Dalam segala perbuatan, dalam segala tingkah laku kita, dalam segala pembicaraan kita, dalam segala kehidupan kita. Itulah tujuan Tuhan, supaya kita kudus. Saya selalu katakan begini, bahwa dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Dalam Matius 5 ayat 48 di sana dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. You shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Jadi kita ini harus sempurna sama seperti Bapa itu adalah sempurna. Saya seringkali ingin mengingatkan ini kepada kita, bahwa ketika kita dihadapkan kepada kesempurnaan itu, Tuhan mau kita sempurna dalam karakternya. Ya, perbuatan-perbuatan Tuhan yang kita lakukan. Kita mau Tuhan itu sempurna dalam kedewasaannya. Sama segambar dengan Dia. Dia kudus, kita kudus. Dia sempurna, kita sempurna. Memang bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, tetapi karena Tuhan. Dan yang ketiga, ya kita kudus, ya, karakter
kedewasaan dan kekudusan. Itu sebabnya tadi saya keep itu sedikit dengan kekudusan. Hidup ini harus dengan kekudusan Tuhan. Itu sebabnya kesempurnaan Tuhan itu dia berikan kepada kita, karena di sini dalam kesempurnaan Tuhan itu kekudusannya ada salah satu poin. Ya. Jadi kekudusan Tuhan, bayangkan kalau kehidupan kita semua mengabaikan kekudusan Tuhan. Apa yang akan bisa kita pengaruhi? Apa yang bisa kita berikan dampak kepada dunia ini? Kalau hidup kita sama dengan orang-orang di luar sana, mereka berbohong, kita berbohong, mereka mencuri, kita mencuri, dan mereka berdusta, kita berdusta, mereka merampok, kita merampok, mereka mencuri, kita mencuri, dan mereka menjara, mereka kita menjara, mereka korupsi, kita korupsi. Apa yang membedakan kita? Dan itu sebabnya Tuhan mau kita berbeda. Itu sebabnya sama seperti Bapamu adalah sempurna, hendaklah engkau sempurna. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan akan membantu kita supaya kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya yakin dan saya percaya kepada kita, kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Yang keempat, kata firman Allah dalam kesempurnaannya itu, bahwa Tuhan mau kita sempurna dalam kasih-Nya. Dan tujuan Allah ini supaya apa? Supaya kita memberikan dampak bagi dunia ini. Supaya kita bisa menjadi saksi bagi dunia ini. Itu sebabnya ketika kita menjadikan ibadah, ikrar kita kepada Tuhan, ibadah selamanya, seumur hidup kita atau selama kita hidup, dan atau kita taat, apalagi yang tidak bisa kita saksikan. Dan itu kita jaga, keep dengan baik, lalu kemudian tujuan Allah digenapi dalam hidup kita, kekudusan Allah, seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwa kekudusan Allah itu harus menjadi bagian hidup kita di dalam hidup ini, sehingga kita betul-betul menerima segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan jangan pernah lupa, janji permanen ini kita terus berikan kepada anak cucu kita. Kalau Tuhan anugerahkan kepada kita melihat anak cucu kita, atau mungkin cicit bagi mereka yang punya cicit, ya. Dengan demikian kita akan terus menggulirkan perjanjian permanen ini, bahwa ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita taat kepada Tuhan, itu akan membawa dampak kepada kita. Dan tujuan Allah itu supaya apa? Namanya dimuliakan dalam kehidupan kita, namanya ditinggikan, namanya diagungkan. Terimalah segala kebaikan Tuhan ketika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dalam Yesaya 58 dikatakan, kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan kita kendaraan kemenangan dalam hidup ini. Dan itu tidak akan pernah dimiliki orang lain. Hanya bagi orang-orang yang percaya kepada Allah Israel, kita memiliki kendaraan kemenangan. Karena apa? Karena ada firman, ada roh, ada Tuhan, ada Yesus, ada semuanya kita lengkap. Dan itu membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain, dari kemuliaan yang lain satu kepada kemuliaan yang lain. Dan itu sebabnya saya mau katakan, biarlah perjanjian permanen ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan biarkan tujuan ilahi itu tergenapi dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau Allah yang senantiasa menolong kami menjaga perjanjian permanen ini, Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa, karena Tuhan sudah berkata, lenyapkan segala sakit penyakit, usir setan-setan. Kalau engkau percaya, Tuhan bisa datang kepadamu saat pagi hari ini juga. Dia bisa datang menjamah engkau saat kapan engkau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memerintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita dalam nama Yesus, keluar. Baik itu hal-hal yang ringan, hal-hal yang menengah, hal yang berat, dan yang super berat. Dalam nama Yesus, aku perintahkan keluar. Terima kasih Bapa di surga. Dan jamah mereka, dan katakan sepatah kata,
mereka akan sembuh. Oleh bilur-Mu, oleh kuasa-Mu, oleh firman-Mu, mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan tumpangkan tangan atas mereka saat ini juga dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat pertolongan bagi mereka, dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka Tuhan yang mengalami permasalahan berat. Kalau Engkau orangnya, mari angkat kedua belah tangan-Mu, serahkan semua kepada Tuhan, serahkan diri kepada Tuhan. Ingatlah Tuhan senantiasa sayang kepada kita. Mari kita berdoa. Lihat tangan yang diangkat kepadamu Tuhan, dan genggam tangan mereka supaya mereka tidak terpleset, tidak tergelincir dalam dosa, dalam kejahatan, tapi mereka tetap bisa melakukan hal-hal yang baik sekalipun berat beban-beban hidup mereka, karena Tuhan memberikan mereka kekuatan, dan bahkan Tuhan memberikan mereka jalan keluar dalam nama Yesus, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa yang menolong mereka, sehingga mereka berkata, terpujilah Tuhan yang telah menolong kami keluar dari segala kesulitan dan masalah kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.